Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Nasrul Wahyu Ardianto. Aku berasal dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025, NIM 3 digit terakhir 021. Nah, di sini aku akan menjelaskan mungkin mengenai website Tinkercad dan dasar program C++, dan nantinya mungkin kita akan menginstalasi untuk program bahasa C++ nya ke dalam komputer atau laptop kita. Nah, kita langsung saja ke darinya. Nah, di sini untuk alur pembelajaran mungkin kita baca dulu untuk alur pembelajarannya. Nah, nanti kita akan memahami program dasar microcontroller dengan Tinkercad. Nah, di sini kita akan mencoba running atau mencoba memprogram program dasar dengan Tinkercad. Nah, program dasar yang dimaksud itu adalah program dasar untuk bahasa C++ mungkin ya. Nanti kita bisa atur juga untuk program bahasanya di Tinkercad-nya, tidak hanya C++ juga. Nah, langsung kedua yaitu logika program dan contoh program. Kita mungkin akan melihat logika program dari program C++ dan contoh programnya. Nah, yang ketiga konsep dari program C++ dan tips menulis kode. Yang keempat setup. Nah, di sini kita akan setup dari bahasa C++ nya ke dalam laptop atau PC kita. Nah, selanjutnya sini ada struktur dasar C++. Yang terakhir kita akan membuat program C++ ya teman-teman di laptop kita. Kita menggunakan lokal terminal kita ya. Baca. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan robotika dasar dengan Tinkercad. Nah, di sini bisa kita lihat di sebelah kiri sini kita melihat wiring dari program robotikanya. Nah, yang di sebelah kanan kita melihat untuk bahasa pemrogramannya. Di sini bisa kalian lihat ini lebih dekat lagi. Nah, di sini ini adalah untuk program bahasa C++ untuk robotikan yang nanti kita akan running. Nah, kita akan jelaskan juga. Nah, saya akan jelaskan juga nanti. Di sini dia pertama kali itu menggunakan program block ya. Nah, di sampingnya juga kita bisa lihat untuk program dari kodenya. Nah, di sini untuk wiringnya. Nah, nanti kita coba lihat nanti teman-teman. Mungkin kita coba lihat aja langsung. Nah, di sini kita cari saja, kita tulis Tinkercad. Nah, di sini sudah ada Tinkercad. Kita langsung masuk saja. Nah, di sini kita sudah masuk di website dari Tinkercad. Nah, jika kalian belum pernah mengunjungi websitenya, mungkin aku bisa bantu mengarahkannya. Sebentar. Dari sini. Nah,
kalian bisa bentar. Kalian bisa nah di sini pada bagian ini kalian bisa langsung ke daftar dan membuat akun pribadi, atau jika sudah punya akun kalian langsung masuk saja. Di sini ada 3 pilihan. Para pendidik mulai di sini, siswa bergabung dengan kelas, dan di sini untuk akun pribadi. Karena aku sudah punya akunnya, kita masuk saja. Di sini aku sudah memiliki akunnya, teman-teman. Kita masuk saja jika sudah punya. Nah, di sini kita akan mencoba robotika tadi. Nah, di sini kita coba nah di sini aku sudah mencoba membuat wiringnya dan mencoba runningnya juga. Aku sudah siapkan juga untuk modul percobaannya. Nah, di sini ada wiringnya. Nah, di sini aku tidak akan menerangkan lebih rinci lagi untuk komponen apa saja yang digunakan, wiringnya bagaimana. Aku akan langsung saja untuk pada pembahasan di kodenya, di programnya. Nah, di sini kan kita menggunakan Arduino ya. Arduino itu microcontroller. Nah, dia itu bertugas untuk mengontrol dan memberi perintah-perintah kepada ini. Dia itu adalah otak dari robotikanya ini. Nah, karena dia diartikan sebagai otak, jadi dia harus memiliki informasi untuk menjalankan wiringan ini. Nah, di sini untuk menjalankan wiringan ini dia harus kita beri arahan atau perintah dengan menggunakan kode atau program yang bisa kita lihat pada sebelah kanan sini. Nah, di sini kalian mungkin tidak asing ya. Di sini untuk programnya yang pertama kali muncul adalah blok. Nah, di sini pada blok ini kita lihat red digital pin 12 sama dengan high. Nah, di sini pada pin 12 itu kita mengarah ke push button. Nah, push button ini dia akan sama dengan high. Nah, dia akan dia akan memberi perintah hack itu untuk seperti angka 1 ya, dan dia akan menghidupkan atau mengaliri listrik begitu ke sini. Nah, ketika pin 12 ditekan, high, set pin 7 akan high juga. Nah, untuk set pin 7 low. Nah, di sini pin 7 itu, nah di sini pin 7 masuk ke resistor ini dan dia akan menghidupkan LED. Nah, di sini kita lihat jika kita menekan push button, dia akan memberi perintah pada pin 12 di sini, dan dia akan
si Arduino ini akan menangkap sinyal dan akan memberi perintah ke pin 7, dan pin 7 akan langsung masuk ke resistor ini untuk menjalankan LED-nya. Nah, di sini tidak hanya untuk bahasa blok saja. Di sini kita bisa lihat untuk bahasa pengodeannya itu tidak hanya di blok saja. Kita bisa lihat untuk bahasa teksnya. Nah, di sini untuk bahasa teksnya sini untuk bahasa teksnya itu C++. Nah, kita lihat pada pin 12 dia akan masuk dan pin 17 dia akan keluar. Nah, di sini kita lihat looping kosong jika digital red 12 sama dengan tinggi ini kita artikan fungsi 1 ini akan menghidupkan pin 7, akan memberi sinyal ke pin 7 dan dia akan menghidupkan LED-nya yang tepat pada wiring P7. Nah, di sini tunda sedikit untuk meningkatkan ya. Nah, di sini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Bisa kalian lihat di sini untuk memprogramannya dengan menggunakan bahasa C++. Nah, di sini void. Nah, void step up ini harus dimasukkan ya, meskipun tidak tidak berpengaruh, tapi untuk bahasa C++ ini wajib dimasukkan. Nah, di sini untuk bahasa C++ tidak sama dengan bahasa Python pada penulisannya. Di sini kita lihat dia untuk pemrogramannya, sintaksnya itu penulisannya dia diawali dengan kurung buka tutup kurawal. Nah, di sini. Nah, untuk pin mode input, nah dia akan menggunakan petik di sini di akhir kalimatnya. Dia akan menggunakan petik. Di sini juga high dia akan menggunakan petik. Nah, di sini penggunaan petik ini wajib untuk program C++, dan mungkin bisa kita coba running ya teman-teman. Kita akan running pada bagian ini. Sudah runningnya, coba kita lihat. Nah, di sini jika saya tekan pada push buttonnya, dia akan memberikan perintahnya ke 12 di sini. Nah, dia akan memberi sinyal kepada pin 12 dan pin 12 akan masuk output-nya memberi sinyal ke pin 7 dan dia akan memberikan, seperti anggap saja pin 7 ini akan memberikan perintah ke rangkaian yang terhubung ke pin 7 dan dia akan menghidupkan untuk LED-nya seperti itu. Nah, bisa kita lihat kan dari kodenya di sini pin 12 adalah input. Nah, dia input. Kenapa dia input? Karena dia
akan memberikan perintah ya, memberikan sinyal, dia input, maka dia dipanggil input di sini memberikan sinyal ke 12. Nah, outputannya 17 di sini, dia akan masuk ke LED-nya. Baik, mungkin cukup untuk penerangannya segitu saja. Di sini ada banyak blok-blok. Di sini seperti Scratch ya teman-teman, untuk program di di Tinkercad-nya, di website Tinkercad, dia akan lebih mudah untuk pemrogramannya jika menggunakan blok-blok. Nah, itulah kenapa kita belajar lintas bahasa. Nah, di sini kan kemarin kan kita sudah membahas mungkin bahasa blok, dan bahasa blok dari Scratch, terus bahasa Python yang bisa kita running jika kita tidak ingin running di lokal. Kita bisa pakai website Replit ya. Dan selanjutnya adalah C++ ini. Nah, C++ ini biasanya itu digunakan untuk wiring pada robotika, pada microcontroller. Nah, seperti itu. Baik, kita langsung saja. Mungkin segitu dulu untuk penjelasan dari program robotik ini dengan Tinkercad. Kita langsung saja ke selanjutnya. Nah, mungkin kalian bisa lihat di sini. Ini simpel banget ya teman. Baik, langsung saja ke materi yang kedua. Nah, di sini selanjutnya logika dan contoh program melalui web Blockly. Oke, mungkin di sini kalian bisa lihat di sini ada program blok di sini itu seperti tadi, dia akan mungkin mengkonvertnya ya ke program kode. Nah, di sini ada count sama dengan 0, count 1, while count 3, dan print hello world. Oke. Di sini masih menggunakan Python, jadi agak beda nanti ketika menggunakan C++. Oke, selanjutnya kita coba lihat ya untuk di Blockly. Nah, di sini kita bisa lihat blok tadi ya. Sini kan ada set count to 1. Nah, di sini count sama dengan 0. Di sini count to sama dengan 1. Nah, di sini while count kurang dari 3. Nah, jika while itu perulangan ya teman-teman. Jika count kurang dari 3, maka akan membuat atau memberi perintah print hello world. Nah, setiap kali ada print hello world, maka dia akan menambahkan satu count. Sini tidak hanya pada Python, kita bisa melihat dari JavaScript. Dan di sini JavaScript dia for count. Dan di sini ada menggunakan
Nah, di sini menggunakan tanda titik petik ya, dan dimulai dengan kurung tutup dan kurung buka kurawal pada programnya. Nah, di sini window alter hello world, kurang lebih sama seperti di Python penjelasannya. Kita bisa running juga. Sini kita juga bisa menggunakan bahasa lain. Nah, sini tetapkan count jika 1, ulangi jika count kurang dari 3. Nah, dia kan mengulang kan teman-teman, dia akan mengulang lagi jika count kurang dari 3. Nah, selanjutnya kerjakan cetak ketika dia kurang dari 3, dan tetapkan count untuk setiap kali perulangan itu dia akan menambahkan 1. Oke, bisa kita running ya, coba kita running. Hello world 1, 2, 3. Nah, dia sudah selesai. Bagaimana jika count kita ubah ke 4? Count kurang dari 4, dan sini untuk tetapan count kita beri 2. Bagaimana hasilnya? Kita lihat. Ini 1, 2, 3. Nah, dia sama. Jika kita 1, maka harusnya dia akan berulang ke 4 kalinya. 1, 2, 3, 4, dan selesai. Nah, sebaliknya jika kita kurangi untuk count kurang dari angka ini, kita kurang dari 2. Nah, di sini dia pasti akan mengulanginya dengan dua kali saja, 1, 2, dan selesai. Seperti itu. Kurang jelas lagi, kita coba lagi. Mungkin kita bisa ganti untuk penambahan pada tiap count setelah hello world. Setelah kita melihat hello world, sini mungkin kita tambahkan terlalu banyak ya, 2. Nah, di sini kita gunakan 6. Jadi coba kita lihat apakah 1, 2, 3. Nah, 3 kali kan. Setiap 1 kali count dia akan menambahkan 2 angka, 2 count untuk penambahannya. Jadi tadi kan kurang dari 6. Nah, kurang dari 6 di sini adalah 1. Nah, di sini kan bertambah dan bertambah. Jika sudah lebih dari 6, dia akan berhenti. Kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa kita next lagi. Sini nah, di sini kita sudah masuk ke pembahasan ketiga ya. Di sini konsep pada C++. Nah, bisa kalian lihat di sini terdapat problem solving, algoritma, dan coding. Nah, di sini kita semua sudah tahu bahwa untuk kita memahami pengcodingannya, kita harus menentukan atau kita harus memiliki satu masalah, dan kita harus memikirkan satu solusi juga. Nah, pada satu solusi ini kita diartikan seperti algoritma. Nah, pada algoritma ini kita implementasikan kepada pengkodingan. Nah, di sini problem solvingnya, dan di sini adalah
solusinya dan kita implementasikan ke codingannya. Nah, di pembahasan kita untuk pengcodingannya kita akan menggunakan bahasa C++. Nah, di sini untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa lihat pada kolom di bawah ini. Nah, di sini kita lihat pada kolom di sini ada satu konsep ya. Nah, pada pemrograman C++ sama saja dengan pemrograman lainnya. Konsepnya kita memiliki satu kotak A di sini. Untuk satu kotak A ini dimaksudkan kepada algoritmanya. Nah, di sini satu kotak ini sudah berhasil, satu masalah ini sudah berhasil dengan menggunakan si A-nya. Nah, di sini ada masalah kedua dan kita memecahkan masalah kedua itu dengan A dan B, karena si A itu sudah kita anggap berhasil dengan menggunakan bahasanya itu atau konsep dari algoritma yang pertama. Nah, seterusnya dengan C, A, B. Nah, kita balik lagi di atas ini, mungkin kita bisa artikan seperti pada problem solving ini, kita bisa artikan seperti permasalahan yang sangat besar. Nah, permasalahan yang amat besar ini kita jadikan ke algoritma. Nah, di sini pada algoritma ini kita bisa memecah-mecah masalah itu dan kita bisa membuat urutan-urutan yang lebih spesifik dan terurut gitu. Dan di sini pada blok codingan kita bisa memecah-mecah masalah tersebut. Seperti mungkin kita bisa lihat pada kalkulator. Nah, pada kalkulator itu kan ada tambah, kurang, bagi. Nah, di sini kita bisa memecah-mecahnya seperti kita bisa memecahnya untuk tambah sendiri, untuk bagi sendiri, untuk kali sendiri, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan di bawah ini juga termasuk konsep dari pemecahan masalah itu sendiri. Karena si A ini kita memiliki masalah A dan kita sudah menyelesaikan masalah si A ini, dan kita memiliki masalah kedua lagi dan kita menggunakan pemecahan masalahnya itu menggunakan A dan B. Karena si A ini sudah berhasil ya, metode si A ini sudah berhasil, maka kita bisa gunakan ke masalah kedua A dan B ini. Nah, seterusnya seperti itu. Selanjutnya kita pada roadmap lanjutan. Nah, di sini pada roadmap ini terdapat beberapa bahasa ya. Di sini kita lihat ada C++, Java, mobile apps, database, robotik, Python, sistem administration, dan database lagi. Di sini kenapa ada beberapa program atau bahasa program di sini? Karena ini dimaksudkan untuk kita bisa memahami. Nah, kita bisa memiliki fundamental yang amat kuat gitu ya. Kita memiliki pengetahuan dari berbagai macam bahasa dan
kita juga bisa dan kita akan cepat menyelesaikan the problem solvingnya. Nah, di sini kan terdapat banyak program ya teman-teman. Nah, itu dimaksudkan untuk agar kita bisa memiliki fundamental yang teramat kuat untuk memikirkan atau memecahkan suatu masalah. Seperti itu ya teman-teman. Itulah mengapa kita belajar dari Scratch, lalu ke Python, dan lalu ke C++ atau C, seperti itu. Dan langsung saja kita ke setup bahasa C++. Nah, di sini pada setup ini kita akan menginstal beberapa ekstensi C++ ke VS Code dan si MSJS2. Nah, fungsi untuk MSJS2 ini untuk apa? Nah, MSJS2 itu bisa kenapa kita harus menginstalnya? Karena di sini di MSJS2 itu kita bisa menginstal berfungsi sebagai compiler ya, compiler untuk bahasa C++, dan kita bisa dipermudah untuk penginstalan library-nya dan setting pada VS Code-nya. Nah, kenapa kita memilih MSJS2 itu? Karena di sini kita bisa memiliki paket lengkap untuk menjalankan program C++ di program lokal VS Code dengan menggunakan VS Code. Seperti itu. Mungkin kita lanjut ke penginstalannya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita bisa langkah pertama kita bisa install di MSJS2 itu. Oke. Nah, baik, kita klik. Di sini kita unduh pada bagian installation di MSC ARM 8664 atau bisa di sini. Ini opsional ya. Kita lihat, kita pilih di sini. Nah, di sini kita sudah. Mungkin kita langsung ke VS Code-nya. Kita harus menginstal extension untuk C++. Nah, di sini karena aku sudah menginstal, sini kita lihat untuk kedua itu C++ extension pack. Sini kalian harus menginstal di sini. Nah, setelah itu kita buka lagi tadi di mana? Nah, di sini. Buka.
Next. Selanjutnya kita next lagi aja. Kita tunggu saja penginstalan ini. Mungkin aku akan skip pada bagian penginstalan MSI S2 ini. Nah, di sini penginstalannya sudah selesai. Kita centang untuk finish nya. Kita finish. Nah, sekarang kita buka dulu ya. Di sini kita lihat MSIS siap untuk Anda dan terminal untuk lingkungan CL. Nah, kita harus membuka terminal. Klik. Nah, di sini kita open. Nah, pada bagian ini, nah di sini sudah. Nah, di sini pada langkah selanjutnya kita bisa langsung saja copy di sini, copy ini ya. Nah, ini pada bagian ini kita copy, kita klik paste di sini. Oh, kita salah. Kita copy di sini. Nah, kita harus kita ulang saja lagi. Oke. Sini kita lihat sudah selesai, sudah seperti contohnya. Sebentar, punya error di sini. Kita lihat lagi, kita klik lagi.
86. Bentar, kita di sini. Oke, 86 di sini. Oke, 64. Kita di CC. Oke. Nah, di sini udah bisa. Nah, untuk langsung selanjutnya Anda dapat melakukan GCC untuk membangun perangkat lunak. Oke. Nah, di sini kita harus download ya teman-teman. Kita tunggu saja untuk downloadannya. Kita akan skip untuk sesi. Nah, di sini kita sudah selesai. Sebelumnya kita harus menambahkan instalasi extension di VS Code, yaitu kita harus menginstal CodeRunner. Nah, di sini kita harus menambahkan CodeRunner ini di bagian atas, dan harus install ya. Di sini kalian sudah menginstal. Nah, ketika sudah menginstal, kita langsung ke penginstalannya kedua. Nah, untuk yang kedua ini kita akan menggunakan website dari Kode Visual Studio. Di sini pada bagian dokumen kalian klik saja, lalu pilih bahasa C++ dan GCC Windows. Nah, di sini kita menginstalasi dan ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk MSE untuk memerlukan Windows 8 terlebih dahulu. Di sini pada terminal kita lihat, kita salin ini, kita salin. Sini kita paste. Baik. Oke, baik. Kita enter. Kita tunggu ya tadi. Nah, di sini ketika sudah seperti ini, kita klik oke.
sini kita klik enter saja. Nah, pada bagian ini kita masukkan Y ketika diminta apakah Anda ingin melanjutkan instalasi catalog Y. Nah, di sini kita harus menunggu lagi kita skip saja. Nah, di sini tadi penginstalan keduanya sudah selesai ya. Nah, di sini kita lihat sudah selesai. Lalu langkah selanjutnya kita lihat di sini kita disuruh untuk menambahkan jalur bin folder min gw 64. Nah, kita harus ke settingan pengaturan, lalu ke edit variabel lingkungan, lalu pilih patch dan pilih baru dan tambahkan folder. Nah, di sini kita ke edit di system environment, kita pilih environment variable. Nah, kita lihat di sini pada sistem variabel kita pilih yang patch. Nah, di sini kita pilih patch ya, gimana tadi? Patch, lalu kita pilih edit. Oke, di sini pilih edit. Bentar. Nah, kita lihat dulu ya. Patch, edit, pilih baru dan tambahkan folder. Oke. Di sini kita patch, edit, baru dan tambahkan folder. Nah, di sini new. Nah, kita tambahkan folder yang di sini. Nah, ini kita salin saja. Kita salin ya, kalian salin dengan ini. Sini kan kita pilih new. Nah, di sini kita tempel saja, klik OK, klik OK. Oke. Nah, untuk memeriksa kita pastikan pada periksaan di sini kita bisa periksa melalui terminal. Kita lihat GCC versi sini, GCC version. Sepertinya ada kesalahan, coba kita periksa lagi. Ternyata tadi ada kesalahan pada urut-urutannya. Nah, di sini kan tadi kita klik patch, lalu kita klik edit. Nah, di sini bukan ini, jadi kita harus
ini kita klik oke. Nah di sini pada patch kita klik 2 kali. Kita lihat sini, kita klik kita tempel paste bin titik, klik oke, klik oke, lalu klik oke. Coba kita lihat di bagian terminal ini. GCC sorry sepertinya ini salah ini dan oke, klik. Nah di sini sorry kita lihat di pastikan entry patch ada cocok dengan lokasi yang tempat diinstal. Jika compiler tidak ada pada entry patch tersebut, pastikan Anda mengikuti instruksi sebelumnya. Jika kejadian memiliki keluaran yang benar tetapi tidak, Anda perlu menginstal paket yang tidak ada dalam. Di sini kita lihat. Nah di sini kita sudah berhasil menginstalnya untuk GCC-nya. Kita lihat di sini sudah berhasil menginstal GCC pada lokal kita, program lokal kita. Kita silang aja. Nah untuk selanjutnya mungkin kita bisa langsung saja mencoba di VS Code. Nah di sini kita sudah ada langkah-langkahnya. Nah selanjutnya itu di sini. Nah pada bagian di sini adalah struktur dasar untuk program C++. Nah di struktur dasar program C++ ini kita ada satu bagian yang paling pertama yaitu bagian include. Di sini bagian include untuk sintaks pada C++-nya. Di sini in main kurung tutup dan kurung kurawal. Kurung kurawal ini khas sekali dengan program selain Python seperti pada C++, JavaScript biasanya juga ada. Nah di sini ada titik koma, dan di sini print hello world kurung tutup dan tanda petik dan koma. Di sini return 0. Nah di sini include library dan blok fungsi main. Nah di sini blok fungsi mainnya itu di sini ya, mencakup in main, print, return. Nah di sini ada statement juga di sini seperti itu. Nah selanjutnya ketika kita sudah memahami struktur dasarnya, kita mungkin akan langsung mencoba program yang basic ya, dasar, seperti kita pertama kali mencoba program Python. Kita menggunakan program C++ dengan
memprogram Hello World. Nah, di sini sudah ada contoh dari pengkodingannya. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke VS Code. Nah, di sini kita coba di VS Code ya, kita coba untuk program Hello World-nya. Sebentar. Nah, di sini baik, kita langsung saja untuk membuat programnya. Di sini kita klik di sini, kita open folder. Di sini kita mungkin buat folder baru dulu ya. Oh, di sini sudah. Di sini kita select. Nah, di sini kita pilih pada new file ya. Kita pilih ini TG 9 GJJ. Sini terlihat. Nah, di sini kita langsung saja membuat programnya. Sini kita mungkin masukkan di sini sudah. Di sini kita coba untuk menggunakan Hello World. Nah, di sini yang pertama kita harus menggunakan library ya, load. Klik.
sini harusnya sudah selesai. Nah, kenapa aku harus menambahkan using std? Nah, karena di sini untuk using std itu bagaimana si program bisa tahu bahwa kalau library ini namespace di sini, bahwa library namespace itu untuk in main di sini. Sini ada kesalahan. Kita bisa lihat di sini kita sudah menyelesaikan satu programnya. Coba kita run. Di sini ada kesalahan ya, teman-teman. Sepertinya ada kesalahan di sini. Nah, mungkin segitu saja untuk dari saya. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.